Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Hari ini spesial, saya hadir di live untuk menyapa dan sekaligus mendoakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam sehat walafiat dan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bertambah ketakwaan kita dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah pula kesabaran atas segala derita duka yang ditimpakan, bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Renungan menjelang senja di hari yang kelima ini, mudah-mudahan kita semua dalam limpahan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Yang biasanya saya tampilkan di Facebook itu rekaman, hari ini spesial langsung. Karena ada beberapa hal. Pertama karena ada tulisan saya di Hikmah Republika. Ini dia. Hari ini dimuat di Hikmah Ramadan berjudul Saum dan Kesalehan Sosial. Jadi saya ingin menyampaikan ulasannya sedikit secara langsung. Yang kedua, ada pertanyaan yang sangat bagus dan minta dijawab secara langsung oleh Ananda Lias Tanjung dari Maralaun di Padang Lawas. Mudah-mudahan sudah menyimak dan menonton acara ini secara langsung. Nanti akan saya jawab. Ada dua pertanyaan yang sangat penting sekali. Dan yang ketiganya, pada tayangan ketiga, Renungan Senja menjelang senja yang ketiga kemarin itu ada salah saya membaca ayat Al-Quran.
ada salah dan itu sudah dikoreksi langsung oleh guru saya, sahabat saya, Dr. Muhammad Ardiansyah, mudir pesantren Solun At-Taqwa Depok. Yaitu ketika saya membaca surah Al-Hujurat ayat 6, ketika itu saya baca idza jaa, yang benar adalah in jaa. Dan saya akan baca ulang hari ini, mudah-mudahan Allah ngampuni atas kesalahan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka lakukan tabayyun, klarifikasi agar kalian tidak menimpakan satu hukuman kepada orang karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal selamanya atas perbuatan kalian itu kepada mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hari ini renungan senja menjelang senja, saum dan kesalehan sosial. Saya tulis ini dan alhamdulillah dimuat hari ini oleh Republika, Hikmah Republika. Ada apa antara saum dan kesalehan sosial? Saum adalah ibadah ritual, sebagaimana saum sholat kita, puasa kita, haji, umroh, tahajud, zikir, baca Quran kita itu disebut dengan ibadah ritual. Nah sekarang, apakah ibadah ritual itu punya dampak kepada atau berkaitan dengan kesalehan sosial? Di sini pentingnya. Dan Rasulullah SAW sudah menegaskan ini, bahwa saum yang benar itu bukan hanya semata-mata karena ibadah ritual kita kepada Allah. Jadi kalau ibadah ritual hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Dan kalau ibadah sosial, hablum minannas. Nah sekarang antara ibadah ritual dan ibadah sosial, dan ini merupakan satu kesatuan, tak bisa dipisahkan. Meskipun ada orang yang bagus ibadah ritualnya, buruk ibadah sosialnya. Tapi yang benar adalah bagus ibadah ritualnya, puasanya bagus, sholatnya bagus, bagus pula sosialnya. Dan itu disebut dengan kesalehan sosial. Mestinya semakin bagus puasa kita, semakin peduli kita pada orang lain. Kawan-kawanku semuanya, pesan Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta, atau siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan palsu, bohong, menipu, atau apapun perbuatan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya puasa walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Allah tak butuh pada puasa kita meskipun kita sudah berlapar dan berdahaga, kalau puasa kita ternyata tetap saja memberikan kerugian kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, dalam tulisan yang singkat ini, saya membuat ada 3 klasifikasi atau kategori orang disebut punya perilaku sosial yang baik. Jadi seorang yang berpuasa punya perilaku sosial yang baik itu pada 3 hal. Dan kalau 3 hal ini dilakukan berarti saum dan kesalehan sosialnya menyatu. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan. Yang pertama, suka menolong orang lain. Suka menolong orang lain. Mestinya orang yang berpuasa tumbuh dalam dirinya kesadaran suka menolong, suka bersedekah. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya apa?
Kalau kita berpuasa, lantas kita bersedekah kepada orang yang berbuka puasa, kita dapat pahala dari orang yang kita beri sedekah itu, dan dia tak dikurangi. Nah, persoalannya sekarang, apakah hanya pada saat orang berbuka puasa baru dapat kita pahalanya? Tidak. Tidak. Nah, justru itu ditanamkan di sini, bersedekah kepada orang yang kelaparan, bersedekah kepada orang yang kesusahan. Sekarang ini kehidupan kita sedang sulit, banyak orang yang susah, bahkan ada yang sudah tak makan. Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan, tapi masih banyak sekali yang belum mendapatkan. Sebahagian kita sudah berjuang memberikannya. Nah, puasa ini mestinya menumbuhkan kedermawanan kita. Bukan hanya pada saat orang berpuasa kita bersedekah, atau di bulan Ramadan kita bersedekah, tapi juga setelah Ramadan ini selesai. Jadi berhasil tidaknya kita berpuasa kalau kita tumbuh rasa ingin menolong atau suka menolong orang lain. Senang bersedekah kepada orang lain, baik pada di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan ini berlalu. Karena Ramadan ini mengajarkan supaya kita senang bersedekah. Kita menginginkan lahirnya anak-anak kita nanti yang dermawan, kaya dan dermawan. Bukan kaya tapi bakhil, tapi kaya dan dermawan. Andaikan pun sekarang kita tidak sanggup memberikan pertolongan, bantuan berupa materi, masih bisa kita memberikan apa yang kita miliki. Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Bagi yang lapang, kalian sedang lapang, bersedekahlah dengan harta itu. Tapi bagi yang sekarang ini dalam kesulitan, tetap bersedekah dengan apa yang kita miliki, yang karunia dari Allah ini. Bahkan senyum pun sedekah. Menolong orang lain dengan tenaga pikiran pun sedekah. Artinya kita tetap menjadi orang-orang yang senang bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kesalehan sosial yang tumbuh setelah kita puasa? Menjaga diri dari keburukan. Menjaga diri dari keburukan. Artinya apa? Pada saat kita puasa, jangan sekali-kali kita justru berbuat buruk. Hilang pahala puasa kita. Puasa tapi mencaci maki orang. Puasa tapi menipu orang. Puasa tapi mencuri. Puasa tapi berbohong. Maka tidak ada pahala dari puasanya. Mestinya puasa itu menumbuhkan kesalahan sosial. Kalau tandanya kita puasa, maka lidah pun ikut puasa, mata kita pun ikut puasa, perbuatan kita pun puasa, dari segala macam keburukan. Rasulullah pernah mengingatkan ini nih, kam min so'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang berpuasa tapi tak dapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga aja. Kenapa? Karena puasa dia, tapi perbuatannya tetap merugikan orang lain. Dan ini puasa yang tidak bermakna apa-apa. Yang ketiga, apa perilaku sosial yang ditumbuhkan dari puasa itu? Menjadi penggerak kebaikan. Menjadi penggerak kebaikan. Menjadi orang baik atau orang soleh tidak hanya dengan kita bersedekah karena kita punya harta, atau kita tidak merugikan orang lain, tapi bisa mengambil peran yang ketiga ini. Dan ini sangat penting. Menjadi penggerak, menjadi muslih, penebar kebaikan. Karena itu dalam surah Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu wa la tu'amil miskin. Celaka orang yang beragama yang tidak membantu orang-orang miskin, orang anak-anak yatim, dan tidak mendorong wala tahadduna ala tu'amil miskin. Mereka tidak mendorong, artinya tidak menggerakkan orang untuk memberikan pertolongan atau memberdayakan orang lain. Jadi kalau kita tak punya harta, kita masih punya pikiran. Bergeraklah dengan pikiran. Punya waktu kita. Jadi perlu penggerak. Di tengah masyarakat ini perlu penggerak. Kalau orang kaya, kalau tidak digerakkan, kadang tidak bergerak dia. Tapi begitu ada yang menggerakkan, orang kaya pun menjadi dermawan. Tadinya dia tidak punya pikiran untuk bersedekah. Dia sibuk, silap, lupa apa dia. Begitu ada yang mengingatkan, bergerak lagi. Maka disitulah pentingnya ada penggerak. Ada mubalik, ada da'i di sini. Ada penggerak sosial. Nah, inilah 3 hal yang diambil dari saum dan kesalehan sosial dari tulisan di Hikmah Republika hari ini. Kawan-kawanku di penjuru dunia, saya di bagian akhir ini ingin menjawab pertanyaan dari Ananda Lias Tanjung di Maralaung dan semua kawan-kawan di seluruh penjuru dunia. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya orang rajin ibadah tapi menyakiti hati orang lain? Nah, ini sedap nih pertanyaannya nih.
Nampak-nampaknya banyak kali hal yang ini terjadi di tengah kita, di tengah masyarakat kita. Ini sebenarnya sudah terjawab pada renungan senja menjelang senja yang kedua, yang hakikat kebangkrutan. Atau kebangkrutan hakiki ya, kebangkrutan hakiki. Ketika itu saya menjelaskan sebuah hadis dari Rasulullah SAW itu tentang muflis. Atadaruna manil muflis. Kalian tahu tidak ada siapa itu orang-orang yang bangkrut? Tanya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dalam kitab Khuluqul Muslim, tulisan karya Muhammad Al-Ghazali, dicantumkan hadis ini. Atadaruna manil muflis. Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya perhiasan. Nah, tapi Rasulullah menjelaskan bukan itu sebenarnya yang bangkrut itu. Itu bangkrut ekonomi saja, gampang itu. Nanti kalau ada orang rugi, ada orang masih bisa. Kalau di dunia ini kita bangkrut dalam usaha, masih ada harapan kita bisa bangkit lagi. Dan betapa banyak orang yang bangkrut bisa bangkit lagi. Tapi kalau yang disebut dengan muflis itu nggak ada peluang kembali lagi. Kenapa? Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang muflis itu adalah mereka ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Mereka nanti di hari kiamat datang dengan pahala solatnya, puasanya, zakatnya. Tapi pada saat yang sama dia juga datang membawa dosa-dosa sosial. Dia menipu orang, dia menyakiti orang, dia korupsi, dia mengambil hak orang, memakan harta anak yatim, mencelakai orang dan segala macam. Itu dosa-dosa sosial kepada orang. Sehingga begitu terjadi perhitungan di yaumil akhir, kelihatannya dia masuk surga karena pahalanya banyak. Tapi begitu dia mau masuk ke surga, datanglah orang-orang yang pernah dizoliminya, yang disakitinya, yang digibah sama dia, menuntut balas. Sehingga apa yang terjadi kata Rasul? Maka dosanya kepada seseorang tadi, si fulan, diambillah dari pahala sholat. Nah ini menggantikannya. Datang lagi yang lain. Nah ini dari pahala haji. Datang lagi dari pahala zakat. Datang lagi. Sampai akhirnya habislah pahala ibadah-ibadah ritualnya ini. Sementara orang yang menuntut, orang yang pernah dizoliminya dahulu masih berdatangan. Aku dulu disakitan sama dia, aku dizolimin sama dia, tanahku diambil sama dia, segala macam. Sudah tidak ada lagi pahala. Nah lantas apa kata Rasul? Akibatnya apa? Dosa orang-orang yang pernah disakiti, yang dizolimi, yang dianiaya, yang ditipu, ditimpakan kepadanya. Dan setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi betapa berbahayanya kalau kita rajin beribadah, tapi rajin pula kita menyakiti orang. Maka kita akan termasuk orang yang muflis ini. Dengan puasa ini mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Yang kedua, pertanyaan yang sangat bagus dari Ananda Ilyas Tanjung ini. Kalau ada seorang suami berselisih dengan mertuanya, dan dia melarang istrinya untuk berbuat baik, untuk melihat orang tuanya baik dalam keadaan sakit atau kalau ada dalam kebutuhan. Apa hukumnya si suami ini? Suami ini bertengkar sama mertuanya terus melarang istrinya berjumpa sama mertuanya. Masya Allah. Kawan-kawanku di penjuru dunia, saya sudah menulis buku ini, Sekolah Anak Kita. Dan di sini saya tulis salah satu, memuliakan orang tua kita. Dalam buku ini saya tulis ada 3 orang tua kita yang wajib kita muliakan, yang wajib kita berbakti kepada mereka. Kalau kita tidak berbakti kepada mereka, suatu hari kita akan diperlakukan sama oleh anak-anak kita. Oleh yang punya anak, yang punya menantu, sama saja. Yang pertama, orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan. Inilah ayah ibu kandung kita. Berbaktilah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam Quran itu banyak ayat-ayatnya. Dan ini punya kajian yang sangat khusus waktunya. Jadi pertama, orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan, ayah dan ibu kandung kita. Dan ini tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Dan tak bisa digantikan. Yang kedua, orang tua yang menikahkan. Mertua kita itu. Mertua kita itu orang tua kita. Orang tua yang menikahkan putrinya kepada kita, anaknya kepada kita, itu orang tua kita. Kita juga wajib berbakti kepada mereka. Dan yang ketiga, orang tua yang mendidik kita, yang mengajarkan kita, itulah para guru-guru kita. Maka siapapun orang yang tidak berbakti kepada orang tua yang melahirkan,
orang tua yang menikahkan, orang tua yang mengajarkan, maka hidupnya akan sengsara. Dan suatu hari nanti dia akan diperlakukan sama buruknya oleh anak-anaknya. Rasulullah pernah berpesan tentang ini. Birru aba'ukum tabirrukum abana'akum. Berbakti kalian kepada orang tua kalian agar anak-anak kalian nanti berbakti kepada kalian. Artinya apa sebaliknya? Kalau kalian berbuat buruk, durhaka kepada orang tua kalian, yang tiga itu, nanti anak-anak kalian pun durhaka sama kalian. Mau? Jadi kalau hari ini kita larang istri bertemu dengan orang tuanya, mertua kita itu, nanti suatu hari anak kita menikah juga, dilarangnya anak kita itu menengok kita atau berbuat kepada kita. Akan berganti seperti itu. Apa yang kau lakukan kepada orang tuamu akan dilakukan oleh anak-anakmu kepadamu. Nah, oleh karena itu, kepada sang suami yang melarang istrinya berbuat baik kepada orang tuanya karena dia tidak suka sama mertuanya, sadarilah, justru dengan berbakti kepada mertua kita, orang tua kita itu, rezeki kita akan bertambah. Rezeki kita akan berkurang kalau kita berbuat buruk kepada mereka. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi kita melarang untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan bagi seorang istri yang dilarang oleh suaminya karena alasan yang tidak syar'i, maka tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk kepada makhluk lain dalam maksiat kepada Allah. Melarang berbuat baik itu adalah dosa. Maka seorang istri tidak wajib patuh kepada suaminya karena melarangnya berbuat baik kepada orang tuanya. Meski demikian, tetaplah disampaikan dengan cara yang baik kepada suaminya. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, insafkan suamiku. Salah dia itu. Masa aku tak boleh jumpa sama orang tuaku sakit. Berbeda dulu dengan di zaman Rasulullah. Ada seorang suami yang berpesan kepada istrinya, selama aku pergi, kau tidak boleh keluar dari rumah. Tapi kan istrinya berjihad fisabilillah. Dan si suaminya tidak pernah punya masalah dengan mertuanya. Tapi karena si suami belum balik dari perang jihad fisabilillah, si istri tak berani melawan perintah suaminya. Dan dia akhirnya tidak bisa menengok mertuanya atau ayahnya, maaf. Si anak perempuan tidak menengok ayahnya yang sakit itu dan akhirnya meninggal. Tapi Rasulullah menyampaikan, justru sang ayah itu masuk surga atau mendapatkan imbalan yang besar karena ketaatan anaknya kepada suaminya. Inilah kira-kira tanggapannya, dan silakan nanti dibaca buku saya ini ya. Di sini sudah ada penjelasannya, ayat-ayatnya sudah jelas ada di sini. Mudah-mudahan melalui siaran langsung kita ini, maka siapapun yang hari ini punya orang tua, berbaktilah. Saya ini orang Patihe dari Labusel, merasakan bagaimana sakitnya tak sempat berbakti. Bahkan waktu mak meninggal pun tak sempat melihat jasadnya. Dan baru pulang ke kampung itu setelah 40 hari. Tinggal pusaranya saja. Jadi ini adalah anak yang tak sempat berbakti. Maka siapapun yang hari ini masih orang tuanya hidup, berbaktilah. Nanti kalau sudah tak ada, terasa. Nah, ini macam lagu Romai Rame nih. Kalau sudah tiada, baru terasa. Nah, itulah. Nanti kalau sudah tak ada, baru menjerit-jerit kau. Waktu ada tak tahu sayangi dia. Begitu dia tak ada, baru kau ribut. Nanti hidup kau juga tambah susah dibuat oleh anak-anakmu. Karena anak-anakmu melihat apa yang kau lakukan kepada orang tuamu. Makanya benar sekali pesan Rasulullah tadi itu. Birru aba'ukum tabirukum abana'akum. Berbakti kalian kepada orang tuamu, supaya anak-anakmu berbakti kepadamu. Kenapa? Karena mereka melihat contohnya kita. Jadi apa yang kita lakukan orang tua ini, maka dilihat oleh anak kita. Kalau hari ini kita tidak ziarah kepada orang tua kita, anak kita pun tak ziarah. Kalau hari ini kita tak mendoakannya, anak kita pun nanti tak mendoakan. Kalau hari ini kita tidak bersedekah, memberikan belanja kepada orang tua kita, kita nanti begitu tua pun tak dikasih belanja sama anak kita. Karena mereka lihat contohnya. Nah, itulah ya. Terima kasih Ananda Dias Tanjung yang selalu memantau Renungan Menjelang Senja dari jauh di sana. Dan kepada kawan-kawanku di seluruh penjuru dunia, kalaulah ada pertanyaan, silakanlah disampaikan melalui japringnya itu. Tak bisa langsung kujawab. Mungkin nanti pada hari ke-10 kita akan tayang langsung lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan terima kasih kepada kawan-kawanku, para guru-guruku, Dr. Samsul Yakin, Dr. Muhammad Ardiansa yang selalu memberikan koreksi, memberikan penguatan materi untuk jawaban-jawaban yang saya sampaikan ini. Semoga tambah berkah ilmunya. Ini sajalah kawan-kawan semua. Sampai berjumpa kembali kita esok sore melalui tayangan offline. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, diterima segala amal kebaikan kita, dan ibadah Ramadan kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Telaga Kahuripan Bogor, kita berdoa,
kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, sejuk mata memandang, damai hati merasakan, dan mereka menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, lindungi anak kami yang sedang berjuang menuntut ilmu di negeri yang jauh, dimanapun mereka berada. Bimbing mereka ya Allah menjadi anaknya yang soleh dan solehah, agar mereka nanti menjadi jalan bagi kami menggapai surga. Andaikanlah tak cukup amal ibadah kami masuk surga ya Allah, mudah-mudahan kesalehan anak kami lah yang akan menghantarkan kami ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.